Shalom semua, renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam diri di kemah-kemah orang fasik. Banyak orang Kristen begitu bersemangat dan merasakan hadirat Tuhan jika mendekati acara-acara besar, seperti KKR, Paskah, Natal, dan lain sebagainya. Tetapi, hal itu tidaklah bertahan lama. Api mulai kembali padam. Mengapa? Karena banyak orang di luar sana yang tidak mau lagi membangun keintiman dengan Tuhan, tidak memiliki kerinduan untuk dapat bisa tinggal lebih lama lagi dalam pelantarannya Tuhan. Tetapi, di sini kita mau belajar bagaimana supaya kita selalu memiliki hasrat untuk terus bisa di dekat Tuhan, berada selalu dalam rumahnya, beribadah kepadanya, dan menyembahnya. Mazmur 84 ayat 1-13 berbicara mengenai kerinduan orang untuk selalu dekat dengan Tuhan dan berada di hadiratnya. Pernyataan ayat ini memberitahukan keadaan hati yang terasa kosong dan hampa di saat berada jauh dari Tuhan. Sebab dunia dan sisinya tidak bisa memberikan sukacita, kelegaan, dan ketenangan hati. Seperti Abraham, Musa, Daud, dan Petrus, mereka semua memiliki ciri yang sama, yaitu senantiasa menjalankan keseharian hidup mereka di dalam hadirat Tuhan. Mengisi hidup mereka dengan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya, tidak henti-hentinya berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan hidup di dalam mereka, dan mereka tenggelam dalam hadirat Tuhan. Demikian dengan kita. Kita mau seperti mereka, hidup dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah bosan dalam berdoa dan menyembah Tuhan, dan terus merenungkan firman-Nya serta libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu, bagaimana supaya kita terus memiliki keintiman dan kerinduan untuk selalu berada di dalam Tuhan? 1. Selalu meminta pengampunan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang menjauh dari Tuhan karena dosa, dan merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Betul, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ingat, Dia Maha Pengampun. Seperti ada tertulis di Alkitab, jika kita merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berpaling dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dan mengampuni dosa kita. Yang kedua, berdoa dan beriman kepadanya. Doa adalah jembatan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dan mendengar isi hatinya. Walaupun Tuhan tidak hadir secara fisik, tetapi Tuhan hadir dalam hati kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, ibadah. Tuhan adalah kasih. Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal demi menyelamatkan kita. Sebagai ucapan terima kasih kita, sudah sepatutnya kita menunjukkan kasih kita kembali kepada Tuhan. Dengan beribadah kepadanya, dengan menuruti segala perintahnya, dan dengan memberitakan tentang kasih setia Tuhan yang besar bagi kita. Maka dari itu, kunci untuk dipulihkan adalah selalu senantiasa rindu dekat dengan Tuhan dan mengingini hadiratnya. Bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa rutin dan menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya secara teratur serta melatih diri dalam hal ibadah akan memberikan kelegaan bagi kita.